Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual dan dunia supranatural. Jadi sedulur bisa sedulur lihat ya, posisi saya sedang berada di tengah-tengah sawah ya. Sebenarnya ini bukan sawah sedulur, cuman di bagian kanan saya ini itu sebenarnya ke atasnya juga gunung, ke sana di belakang saya juga gunung, dan di samping kiri saya juga gunung. Jadi posisinya kita ini adalah di tengah-tengah gunung gitu ya, gimana? Di sisi gunung dan di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi sambil menikmati indahnya matahari di pagi hari ini, kita akan kembali lagi membahas tentang seperti saran dari tim kreatif kita tadi, masalah kesurupan. Nah, apa sih kesurupan itu atau kerasukan ya? Kerasukan itu mungkin pernah sedulur lihat ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu bisa lewat HP, YouTube, ya, sering lihat di TV dan masih banyak lagi. Jadi sedulur, apa sih sebenarnya kesurupan itu? Apakah kesurupan itu kemasukan jin? Apakah kesurupan itu orang yang marah-marah atau gimana? Jadi sebenarnya sedulur, kita harus tahu ya, sebenarnya kesurupan itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang memang kesurupan kemasukan jin, ada yang memang bukan kesurupan. Nah, bukan kesurupan ini bagaimana maksudnya Ki Bagus gitu? Jadi ada seseorang yang memiliki masalah yang rumit di dalam kehidupannya, sehingga dia seolah-olah seperti orang kesurupan gitu ya. Gimana ya menjelaskannya? Apa ya istilahnya? Histeris gitu ya. Apa ya? Histeris gitu. Jadi bukan kesurupan itu sebenarnya, tapi seolah-olah seperti kesurupan gitu. Jadi pikirannya itu sangat banyak pikiran, sehingga dia seperti orang yang kesurupan gitu. Nah, berbeda dengan kesurupan yang asli kemasukan jin gitu ya. Nah, orang yang kesurupan itu raganya itu dikendalikan oleh bangsa jin gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu ya? Karena manusia itu memiliki jasad, manusia itu memiliki raga ya, tidak seperti yang dimiliki oleh bangsa jin. Bangsa jin itu tidak memiliki raga dan tidak memiliki jasad gitu maksudnya. Jadi mereka itu bisa memasuki jasad manusia gitu. Jin itu lembut, manusia juga memiliki lelembut yang disebut dengan sukma gitu. Jadi kalau kita bahas mengenai sukma dan jin itu sebenarnya hampir beda tipis gitu ya. Jadi sama-sama lembutnya gitu. Di dalam tubuh manusia itu ada lelembut yang namanya sukma gitu. Nah, mungkin sedulur pernah mendengar ya istilah meraga sukma. Nah, bangsa jin dengan bangsa manusia itu sama, yaitu sukma dan jin gitu ya, sama-sama lembut gitu. Makanya hampir beda-beda tipis ya gitu, manusia dan jin itu. Jadi bangsa jin itu bisa memasuki tubuh manusia kapanpun dia mau gitu kan. Cuman ya mungkin ada di mana celah bangsa jin itu bisa memasuki tubuh manusia gitu ya. Seperti contohnya saat manusia itu sedang melamun gitu ya, atau sedang banyak pikiran, sedang tidak memikirkan apa-apa gitu. Itu salah satu celah di mana bangsa jin itu bisa memasuki raga manusia. Bahkan sedulur semua, orang yang memiliki pagar gaib yang sangat kuat, orang yang memiliki kodam yang sangat banyak, kalau orangnya itu suka melamun, suka mengosongkan pikiran, yang dimaksud mengosongkan pikiran ini di sini adalah gimana ya istilahnya, seperti orang yang melamun gitu ya,
tidak memikirkan apa-apa gitu. Nah, di situ adalah celah di mana bangsa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Bahkan seorang spiritual pun, bahkan orang yang punya banyak khodam pun bisa kesurupan kalau dianya melamun gitu ya, melamun. Makanya ada istilah jangan melamun katanya. Istilah hati dengan berzikir, itu benar, itu benar. Makanya di dalam melamun itu banyak resikonya sedulur. Orang yang sudah menjalankan puasa untuk memiliki benteng gaib yang sangat kuat, kalau dianya melamun aja udah sedikit aja melamun, pagar gaibnya langsung melemah gitu. Makanya di situ jin bisa memasuki tubuh manusia. Nah dari situ jin bisa mengendalikan raga manusia seperti apa ya istilahnya, seperti yang dia sesuai yang dia mau gitu ya. Dia mau berjalan ya bisa berjalan, dia mau lompat bisa lompat gitu. Nah yang jadi pertanyaannya lagi di sini, saat bangsa jin memasuki tubuh manusia, lalu kemana sukma manusia itu gitu kan? Apakah sukma manusia itu tertidur sehingga jasad kita itu dikendalikan oleh bangsa jin, ataukah jasad sukma kita itu pergi kemana gitu ya? Nah ini yang jadi pertanyaannya. Jadi sedulur, sebenarnya saat manusia kesurupan itu dia itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tidak bisa melakukan perlawanan. Kalaupun ada orang yang misalnya nih saat kesurupan dia bisa melawan gitu ya, secara fisik misalnya, kamu keluar dari tubuh saya gitu ya. Kalau menurut saya itu bukan kesurupan namanya, bukan kesurupan. Tapi kalau kesurupan itu ya 100% jin itu masuk dan menguasai tubuh kita gitu. Nah di sini yang jadi pertanyaannya ini adalah sukma kitanya kemana gitu. Baiklah, nah jadi sukma manusia yang saat itu sedang proses kesurupan, dia itu dipenjara sedulur. Sukmanya itu dipenjara di alam, entah di alam apa ya, saya nggak tahu. Jadi sukmanya itu dipenjara, dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Sehingga jin di sini bisa leluasa untuk menggerakkan semua anggota tubuhnya, bahkan berbicara dan berpikir gitu. Nah, makanya di sini kenapa kok manusia nggak bisa mengendalikan tubuhnya, ya karena sukmanya dipenjara di alam lain gitu. Dipenjara di alam lain. Dan bahkan saat dia sadar itu dia tidak tahu apa yang terjadi, karena pikiran dan anggota tubuhnya itu bukan dia yang menggerakkannya gitu. Nah makanya di sini perlu kita waspadai, jangan sampai kita kesurupan, jangan sampai kita kemasukan jin gitu ya. Karena kalau kita sudah kesurupan berarti di situ pagar gaib kita, benteng gaib kita sudah melemah gitu. Dan kita sudah bisa dimasuki oleh bangsa jin gitu. Nah sebenarnya bangsa jin juga sebenarnya ada aturannya, ada aturan-aturan di alam jin sana yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa jin. Salah satunya itu adalah memasuki tubuh manusia, atau istilahnya adalah kesurupan gitu. Sebenarnya kesurupan itu adalah hal yang dilarang oleh bangsa jin itu. Bangsa jin tidak boleh memasuki tubuh manusia, itu aturan di alam gaib, di alam jin sana. Tapi banyak bangsa-bangsa jin yang memang melanggar aturan itu sehingga mereka memasuki tubuh manusia. Ada yang minta rokok, ada yang minta kopi, ada yang minta sesajen dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka itu menyalahi aturan gitu. Aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar, mereka malah melanggarnya gitu. Makanya kita sebagai manusia yang seharusnya tidak bisa kesurupan itu, saran dari saya jangan sampai kita pikirannya itu kosong, jangan sampai, ya meskipun kita punya banyak masalah itulah wajar lah ya, namanya juga manusia gitu. Tetapi sebaiknya saat pikiran kita kosong, saat kita punya banyak masalah itu, sebaiknya kita isi hati kita dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jangan sampai kita melamun gitu ya. Ya bagus lah, misalnya wajar kalau misalnya melamunnya di rumah atau di suatu tempat yang bagus gitu ya. Ini sudah melamun di tempat angker, di kuburan gitu kan, di tempat yang sunyi-sunyi gitu kan. Jadi malah nanti ada jin yang ikut terus saat kita lengah, dia itu bisa masuk ke tubuh kita, ke raga kita gitu. Makanya di sini saya menyampaikan seperti ini itu karena memang banyak yang belum tahu ya.
Bahkan para praktisi spiritual pun banyak yang belum tahu gitu. Praktisi spiritual yang punya banyak kodam, punya banyak pakar goib yang kuat itu bisa kesurupan karena penyebabnya itu melamun. Jadi begitu. Mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya, terutama buat sedulur yang memang baru pemula yang belum tahu mengenai hal kesurupan ini ya. Semoga bisa paham apa yang saya sampaikan ini. Gitu. Baiklah, saya Ki Bagus Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.